Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Apiatini, PAI 11 Daljab Angkatan Pertama 2022 dengan nomor PPG 321446000954 dari SMK Negeri Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Semuanya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah juga keselamatan, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan yang memimpin Ilham pimpin doanya dari awal sampai akhir. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah hadir semua ya. Ya baik, untuk pertemuan kali ini karena di tahun ajaran baru ini kita akan membahas bab pertama, yaitu mengenai kontrol diri dan prasangka baik. Ya, ada yang tahu barangkali apa itu prasangka baik dan apa itu kontrol diri? Kira-kira apa itu kontrol diri? Silakan, ada yang tahu? Yolanda barangkali tahu apa itu kontrol diri? Perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu. Ya, boleh. Contohnya apa, Rin? Dengan sholat lima waktu. Ya, boleh. Apalagi? Fajar? Mau ditambahkan? Jihad melawan hawa nafsu itu seperti apa? Menjauhi larangan-larangan Allah, Bu. Iya, boleh. Boleh. Aprijal? Berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Ya, itu ya. Jadi bahasan kita kali ini mengenai kontrol diri dan prasangka baik ya. Kira-kira yang memotivasi kalian untuk melaksanakan untuk melakukan kontrol diri ataupun berprasangka baik itu seperti apa kira-kira? Apa saja? Apa? Ainun, apa Nun? Dengan cara menjauhi larangan-larangan yang Allah berikan. Iya, dengan menjauhi larangan-larangan yang Allah Perintahkan kepada perintahkan kepada kita. Tidak boleh hasud kepada orang, tidak boleh apalagi menggibah, betul. Ya, ini kebiasaan orang-orang pagi-pagi sudah gibah ya, itu tidak boleh ya.
Jadi harus bisa mengontrol diri kita agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif, ya, yang tidak baik, ya. Salman, barangkali ada penambahan, apalagi yang termasuk kontrol diri jika memiliki keinginan tetapi belum tercapai, seperti apa hal yang harus dilakukan oleh Salman? Harus sabar. Betul, sabar ya. Betul, sabar itu bukan hanya dihina orang, berkeinginan yang berlebihan yang belum kita mampu juga itu harus bersabar sama ya, harus bersabar itu ya. Kira-kira apalagi kontrol diri yang lain? Memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Contohnya apa? Arifin, contohnya seperti apa? Ketika kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, terlebih dahulu kita harus difikirkan. Contohnya seperti apa, Pin? Seperti sebelum melakukan tindakan tidak harus berpikir dahulu. Iya, betul. Itu ya. Jadi itu namanya kontrol diri. Ya, segala sesuatu perbuatan kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan langsung kita lakukan. Baik itu dalam ucapan, perbuatan, akhlak kita. Apakah itu menyinggung orang lain jika ucapan? Ya, apakah menyakitkan hati orang lain, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk mempelajari kontrol diri ini dan berprasangka baik ini, Ibu harapkan kalian bisa membaca ayat Al-Quran berkenaan dengan kontrol diri atau prasangka baik. Ya, kalian nanti baca ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12. Ya, dan bukan hanya kalian membacanya, tapi juga mampu untuk mempraktekkannya, ya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu ya. Nah, sebagaimana tujuan daripada materi ini, diharapkan kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik, tentunya dengan makhrijul huruf yang baik, dengan hukum bacaan tajwidnya yang baik, ya, itu. Terus diharapkan juga kalian mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, berpikir terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu hal. Ya, baik, Ibu lanjutkan. Coba kita lihat ke materi yang akan kita bahas. Kalian boleh membacanya terlebih dahulu, ya. Ibu akan bagikan materinya. Nanti kita akan bahas bersama-sama, dan jika kalian belum paham, boleh kalian merembukannya dengan teman-teman ataupun berdiskusi bersama-sama. Silakan, boleh kalian mengubah tempat duduknya supaya kalian bisa membaca bareng-bareng, ataupun boleh yang satu orang membacakan dan yang lainnya kalian menyimpulkan daripada materi ini. Silakan diubah dulu terlebih dahulu tempat duduknya, silakan. Ya, silakan kalian baca materinya, dan nanti jika kalian tidak paham, kalian tulis apa yang kalian kurang paham, dan kalian rembukan dengan teman-temannya ataupun dari kelompok lain nanti memberikan masukan atau penjelasan yang kurang mampu. Ya, sambil diperhatikan, coba kalian juga bisa melihat di layar depan sini. Materinya mengenai kontrol diri dan prasangka baik, ya. Ya, di sini kalian bisa melihat kontrol diri itu dalam bahasa Arabnya itu mujahadah an-nafs, yaitu apa yang dikatakan tadi Yolanda, ini sudah hampir
betul ya, sudah hampir mirip bahwa yang namanya kontrol diri itu adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad ya, melawan keegoan pribadi. Keegoannya itu keinginan ya, keinginan apa saja keinginannya itu. Keinginan ingin memiliki sesuatu, ingin memiliki hal yang kita belum mampu. Nah, itu kita harus bisa mengontrol diri. Ataupun kita menggunjing orang lain, menghina orang lain, itu harus bisa mengontrol diri ya. Harus bisa berpikir terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan akan mengakibatkan hal yang menyakitkan orang lain ataupun diri kita sendiri. Sudah pasti kalian bisa bayangkan jika kita memiliki keinginan tidak tercapai, kita tetap memiliki keinginan tersebut, kita tidak bisa mengontrol diri, maka akhirnya hati kita akan menjadi kecewa, betul? Ya, itu yang namanya kontrol diri. Sekarang prasangka baik, sikap netral dan cara pandang seseorang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif. Jadi terhadap orang lain itu ada orang yang berbisik-bisik, kita berprasangka buruk. Disebutnya dengan suudzon. Tidak boleh. Kita berprasangka baik saja. Insya Allah ketika kita berprasangka baik, Allah juga akan memberikan kebaikan. Tidak perlu si etama itu, si itu mah ini, tidak perlu seperti itu. Tetap berprasangka baik. Apapun itu. Apapun orang lakukan, apapun teman kita lakukan, tetap kita harus berprasangka baik. Ya, paham ya? Baik, lanjutkan. Nah, usaha apakah yang kita lakukan ketika kita ingin mengontrol diri? Ya, yang pertama adalah bersabar. Apa tadi kata Afrizal? Terus kata siapa tadi? Ilham. Ya, sabar. Sabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dari apa yang kita lakukan. Ya. Berpikir terlebih dahulu, harus dibulak-balik. Hati dengan pikiran itu harus sinkron, harus sesuai dengan keadaan. Yang kedua, memikirkan akibat, ya, memikirkan akibat yang kita perbuat tersebut. Apakah ini baik akibatnya ataupun buruk, atau merugikan orang atau tidak? Nah, itu harus difikirkan terlebih dahulu. Yang ketiganya, berzikir kepada Allah. Nah, ketika kita tidak tercapai apa yang kita inginkan, kita berzikir saja dengan berdoa, dengan beristighfar, ya. Insya Allah keinginan kita, jika keinginan kita kuat, rizki akan datang ketika kita selalu berserah diri kepada Allah. Yang terakhir adalah tetap berdoa. Berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita inginkan. Tentunya bukan hanya berdoa saja, dengan berusaha juga, berikhtiar juga. Keinginan kita supaya tercapai seperti apa? Contoh, kalian ingin mencapai nilai yang tinggi. Ikhtiarnya seperti apa? Bukan hanya berdoa. Apa? Belajar. Betul. Dengan belajar tentunya. Ya, belajar. Belajar dan terus belajar. Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, itu macam-macam prasangka baik. Ya, prasangka baik yang pertama adalah prasangka baik kepada Allah. Silakan. Barangkali siapa yang bisa mencontohkan seperti apa prasangka baik terhadap Allah itu? Ajar. Prasangka baik terhadap Allah itu seperti apa? Seperti apa? Kalau kita sedang diuji, kita harus ikhlas. Kalau misalkan terlambat, Bu, kan kesel, kan kita harus berprasangka baik, bisa jadi dihindarkan dari kecelakaan. Insya Allah. Terus apa lagi, Han? Ada tambahan, Han? Kalau kita diberi rezeki lebih, Ya. kita harus bersyukur. Iya, terus? Jika Ya? harus taat kepada Allah, harus percaya kalau misalnya abis ada ujian itu bakal dikasih yang lebih sama Allah. Bagus. Ya, betul. Ya. Jadi kita jangan berprasangka seperti ini, ya Allah, hanya saya saja mendapat ujian, hanya saya saja mendapat musibah. Jangan. Kita harus bisa mengambil hikmahnya daripada ujian tersebut. Selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa ketika ada ujian pasti ada hikmah di balik semua itu. Ya, bagus. Yang kedua, prasangka baik kepada sesama seperti apa? Adalah Seperti apa, Nun? Nun?
tidak meragukan kemampuan atau tidak bersikap a priori. A priori itu apa? Hah? Meremehkan gitu. Meremehkan, ya. Jadi orang lain memiliki kemampuan, kita lebih kemampuannya daripada orang lain. Kita tidak boleh sombong. Rendah hati ya. Iya, rendah hati. Ya, itu cirinya berprasangka baik terhadap sesama. Selanjutnya, prasangka baik kepada diri sendiri. Apa kira-kira? Bersyukuri bahwa segala sesuatu yang melekat pada diri manusia, baik disukai ataupun tidak, merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk manusia. Iya, ya. Jadi tidak boleh minder. Abu nggak bisa, tidak boleh. Ya, harus tetap percaya diri, betul. Percaya diri ya, percaya diri bahwa kita pun mampu. Ya, harus dicoba, Ya, jangan sampai belum dicoba kita sudah merendah. Tidak mau, saya mah nggak bisa, tidak. Allah itu menurunkan kepintaran, kecerdasan untuk semua orang. Hanya orang tersebut yang mau dan yang Tidak mau. yang semangat, yang mau, yang untuk berkreatif, itu yang terlihat pintar atau tidaknya. Sebetulnya semuanya sama, ya. Tidak ada yang bodoh dan tidak ada yang kurang dan lain sebagainya. Semuanya sama. Lanjut. Nah, ini ada hikmah daripada kontrol diri. Coba Pajar, apa saja? Apa saja hikmah daripada kontrol diri itu, Jar? Kehidupan rohani menjadi aman dan tenang. Ya. Rapli, apa saja, Pri? Selalu berbuat baik dan yang terbaik. Selalu berbuat baik dan terbaik. Ya. Terakhir? Tidak cepat bereaksi terhadap berbagai masalah yang timbul. Iya, ya. Jadi tidak cepat bereaksi orang lain ngomporan, ya, mengompori atau menghasut dan lain sebagainya. Kita tidak perlu untuk cepat marah dan lain sebagainya, ya. Selalu kontrol diri. Lanjut. Nah, sekarang hikmah berprasangka baik terhadap Allah, terhadap sesama ataupun terhadap diri kita sendiri. Apa saja? Semua takdir selalu dianggap baik baginya. Apa? Semua takdir selalu dianggap baik. Iya, semua takdir Selalu dianggap baik. iya. Karena apa? Dianggap baik karena di balik semua musibah, di balik semua takdir pasti ada hikmahnya. Yang kedua? Bima belum ah, Bima apa lagi, Bim? Hikmah dari prasangka baik. Latihan menahan diri untuk tidak memberikan reaksi dengan cepat terhadap semua masalah yang terjadi. Lebih jelas, Bim. Dibuka dulu maskernya, kurang jelas. Latihan menahan diri untuk tidak memberikan reaksi dengan cepat terhadap semua masalah yang terjadi. Terus apa lagi? Siapa lagi yang menambahkan? Papri, hikmah dari berprasangka baik. Selalu bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita. Iya, selalu bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita. Diberikan kecantikan, diberikan ketampanan, diberikan kepintaran, kecerdasan, selalu bersyukur. Ya, selalu ucapkan apa? Bersyukur itu? Alhamdulillah. Ketika musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selalu ucapkan itu. Ya, musibah, innalillahi. Musibah apa saja? Ya, dihina orang termasuknya musibah. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Mungkin ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan kontrol diri dan prasangka baik itu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12. Ya, ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan, barangkali ada yang kurang paham mengenai kontrol diri dan prasangka baik.
silakan. Kalau kita berprasangka baik, apakah kita mendapat pahala? Insya Allah, ya, insya Allah kita segala amal itu termasuknya amalan ya, termasuknya amalan. Jika kita berprasangka baik kepada orang lain, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Niat kita jahat ya, sudah pasti balasannya pun akan jahat. Bukan orang lain yang akan membalas, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Kita berbuat baik, insya Allah kita yang akan mendapatkan kebaikan tersebut. Sebaliknya kita jahat kepada orang lain, kita pun yang akan mendapatkan balasan tersebut. Bagus, Ilham 100. Siapa lagi? Siapa lagi yang bertanya? Bu, tentang Apa? yang tentang usaha melakukan kontrol diri. Usaha untuk melakukan kontrol diri. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Apa saja usaha yang harus kita lakukan untuk kontrol diri? Tadi udah kan? Ya, Bu. Silakan yang jawab. Ada yang bisa jawab? Usaha apakah yang harus kita lakukan ketika untuk mengontrol diri? Bersabar, apalagi? Berzikir kepada Allah. Terus? Iya, itu ya. Selalu mengingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Ketika mendapatkan kebahagiaan kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapat musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham ya? Sudah paham mengenai kontrol diri dan prasangka baik? Ya? Ya, jika tidak ada pertanyaan, baik, silakan kalian diskusikan apa yang kalian kurang paham ataupun kalian bisa menyanggah daripada pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah yang dimiliki oleh kelompok lain. Ya, silakan diskusikan apa yang kalian kurang paham. Baik, kita masuk ke latihan soal ya. Silakan kalian isi. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, kasih nama. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan
Nilainya kalian bagus-bagus dan bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Baik, untuk terakhir kalian coba bacakan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Boleh sama Rifa? Boleh. Silakan yang keras, Pak. Lanjut sama Ilham sampai ayat 12 nggak? يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وأنساهم من نساهم إن عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ya, baik. Alhamdulillah pertemuan kita sudah dari awal sampai akhir sudah selesai. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Apa yang barusan Ibu sampaikan ya berkenaan dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12, yaitu berkenaan bahwa umat Islam itu dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti menghina, menggunjing, memanggil dengan nama panggilan. Ini sudah kebiasaan anak-anak sekarang ya, panggilan yang tidak baik atau buruk ya. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12. Berprasangka baik terhadap siapapun, pada Allah, pada sesama manusia, juga terhadap diri sendiri. Untuk materi selanjutnya insya Allah nanti kita akan membahas mengenai husnudzon dan suudzon ya. Husnudzon dan suudzon. Apa itu husnudzon dan apa itu suudzon? Mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, bisa bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan ya. Silakan ditutup dengan doa kafaratul majlis ya, dipimpin oleh salah seorang. Silakan. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat terlebih dahulu.